Alright. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Liandari bersama rekan saya yang bernama Izatul Mutia akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran yang kami pilih di sini adalah media podcast audio Spotify. Pembelajaran yang menyenangkan sangat diharapkan peserta didik dan pendidik. Menyajikan pembelajaran yang menyenangkan sekaligus tidak mengurangi esensi belajar. Pembelajaran seharusnya dapat memanfaatkan berbagai media yang mendukung pembelajaran, diantaranya media audio, media audiovisual, dan lain sebagainya. Salah satu media yang tidak kalah populer adalah podcast audio. Podcast selain dapat menjadi media pembelajaran, juga dapat menjadikan peserta didik akrab dengan teknologi. Adapun pembelajaran yang memungkinkan untuk diterapkan pada media ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam hal ini, kami hendak menerapkan media podcast audio pada materi menulis teks prosedur. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran menggunakan media podcast di Spotify dengan materi teks prosedur. Persiapan awal. Yang pertama yaitu tentukan tujuan pembelajaran. Jelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran dari materi teks prosedur yang akan disampaikan melalui podcast. Yang kedua yaitu pilih podcast yang sesuai. Telusuri podcast di Spotify yang mengulas materi teks prosedur dengan cara yang menarik dan relevan. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu kenalkan topik. Mulailah podcast dengan pengenalan singkat tentang apa itu teks prosedur dan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu buatlah koneksi dengan siswa dengan menjelaskan mengapa materi ini relevan dan berguna dalam kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Yang pertama yaitu jelaskan konsep. Sampaikan dengan jelas konsep dasar teks prosedur dan elemen-elemennya. Yang kedua yaitu contoh praktis. Berikan contoh-contoh konkret penggunaan teks prosedur dalam konteks yang dapat dipahami oleh siswa. Dan selanjutnya yaitu demonstrasi. 1. Praktik bersama. Ajak siswa untuk mengikuti instruksi yang akan disampaikan dalam podcast. Misalnya membuat sebuah resep makanan sederhana atau mengikuti instruksi untuk merakit sebuah mainan. Yang kedua yaitu berikan tips. Sampaikan tips dan trik dalam menulis teks prosedur yang efektif dan jelas. Yang selanjutnya yaitu diskusi dan refleksi. Yang pertama yaitu buatkan pertanyaan terbuka. Ajukan pertanyaan kepada siswa untuk merangsang pemikiran kritis dan refleksi terhadap materi yang disampaikan. Yang kedua yaitu diskusi kelompok. Bagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk membahas pengalaman mereka dalam mengikuti instruksi yang diberikan. Yang selanjutnya yaitu latihan. Tugas menulis misalnya. Berikan tugas kepada siswa untuk menulis teks prosedur tentang suatu aktivitas yang mereka pilih. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, uji pemahaman. Berikan tes atau kuis singkat untuk mengukur pemahaman siswa tentang materi teks prosedur. Yang selanjutnya itu evaluasi keterampilan. Amati kemampuan siswa dalam mengikuti instruksi atau membuat teks prosedur setelah mendengar podcast. Setelah dijelaskan mengenai media yang digunakan dan langkah-langkah pembelajaran, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan, kekurangan, peluang, dan tantangan dalam menggunakan media podcast audio di Spotify. Nah, yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihannya itu akses mudah. Podcast di Spotify dapat diakses dengan mudah oleh pengguna dari berbagai perangkat seperti ponsel, laptop, komputer, atau bahkan tablet. Yang kedua itu ada fleksibilitas waktu. Pengguna dapat mendengarkan podcast kapan saja sesuai dengan jadwal mereka. Kemudian ada diversitas konten. Ada beragam konten podcast di Spotify mulai dari pendidikan formal hingga hiburan, sehingga pengguna memiliki banyak pilihan untuk memilih konten yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama itu ada keterbatasan interaktif. Podcast cenderung bersifat satu arah, yang berarti pengguna tidak dapat langsung berbicara secara langsung atau berinteraksi dengan pembuat podcast. Yang kedua adalah keterbatasan visual. Media audio tidak menyediakan elemen visual, sehingga konsep atau informasi yang kompleks mungkin sulit dipahami tanpa dukungan dari visual. Selanjutnya adalah peluang. Nah, peluang yang pertama itu ada peningkatan aksesibilitas. Dengan pertumbuhan penggunaan
penggunaan podcast ada peluang untuk menciptakan konten pembelajaran yang lebih beragam dan bisa diakses oleh audiens yang lebih luas. Yang kedua adalah inovasi konten. Peluang untuk menggabungkan elemen-elemen seperti musik, narasi, wawancara dalam podcast untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan mendalam. Yang terakhir yaitu tantangan. Tantangan yang pertama itu adalah kompetisi konten. Ada banyak konten podcast yang bersaing di Spotify, sehingga tantangan utamanya adalah untuk membuat konten yang menarik dan berkualitas tinggi agar dapat menarik perhatian dan mempertahankan audiens. Yang kedua ada pengelolaan waktu. Meskipun podcast dapat digunakan dengan fleksibel, pengguna harus memanajemen waktu mereka dengan bijak untuk menghindari kecenderungan menghabiskan terlalu banyak waktu dan untuk mendengarkan podcast dan mengabaikan kegiatan pembelajaran lainnya. Yang ketiga itu ada konten yang tidak terkontrol. Sebagai platform terbuka, Spotify tidak selalu mengontrol kualitas atau akurasi konten yang diunggah, sehingga ada risiko pengguna menerima informasi yang tidak benar atau tidak terverifikasi. Itulah tadi penjelasan dari kami mengenai jenis media pembelajaran podcast, langkah-langkah pembelajaran, kelebihan, kekurangan, peluang, dan tantangan penggunaan podcast sebagai media pembelajaran